yang baru itu dibuka untuk lowongan disabilitas. Perusahaan itu juga sudah kami blacklist, kemudian anak-anak tersebut ada sekitar 40 anak kami pulihkan kembali agar bisa masuk magang di batch 2. Kebetulan saya di bidang humas, yaitu menghandle bagian sosial media, kemudian cara pembuatan konten sesuai dengan kebijakan dan pedoman dari perusahaan ini. Halo rekan Naker, kembali lagi di Naker Talks. Senang banget hari ini kita bakal ngobrolin salah satu program yang paling ditunggu-tunggu seluruh anak muda di Indonesia, yaitu Program Pemagangan Nasional 2025. Nah, buat rekan Naker yang masih penasaran belum tahu program ini tuh manfaatnya apa, syaratnya apa, gimana cara daftarnya, kita bakal kupas tuntas hari ini bersama dengan Subkoordinator Evaluasi Program Pemagangan Dalam Negeri dari Ditbina Lavogan Kemenaker bersama Mas Habib Daudi. Halo Mas, selamat datang. Terima kasih udah bergabung. Hari ini siap ya Mas, kita kupas tuntas program pemagangan nasionalnya ya Mas ya? Ya. Oke Mas, ini kan udah berjalan, sekarang udah ongoing 2 batch dan lagi buka pendaftaran peserta untuk batch 3. Nah di batch 3 ini Mas, apakah ada perubahan mungkin dari aturan, syarat, atau mungkin ada fitur baru yang belum diketahui calon peserta? Oke, baik. Terima kasih. Untuk batch 3, pada prinsipnya masih sama dengan batch 1 dan batch 2. Namun memang ada perbedaan menaikkan inklusivitas di program pemagangan nasional ini. Salah satunya adalah kita membuka pendekatan kepada perusahaan-perusahaan dan kementerian lembaga untuk membuka posisi-posisi magang yang bisa dimanfaatkan oleh kaum disabilitas. Oke. Jadi batch 3 ini ada beberapa posisi yang bisa diisi oleh kaum disabilitas. Ini sebelumnya di batch 1, batch 2 belum ada ya Mas? Batch 1, batch 2 belum ada dikhususkan ya. Untuk disabilitas, Untuk ini baru disabilitas. di batch 3 Di batch ini? 3, betul. Oke. Dan untuk persyaratan itu artinya masih sama Mas? Maksimal lulus 1 tahun dan juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu masih sama dengan Iya, batch 1, batch 2? masih sama persis. Oke. Ini kan banyak pertanyaan juga ya Mas Habib, mungkin terkait SKL. Ini kan banyak yang lulus tahun ini mungkin belum keluar ijazah. SKL itu bisa dipakai nggak sih Mas? Oke, baik. Pada prinsipnya kami dari Kementerian Tenaga Kerja mengambil basis data dari PD Dikti. Oke. Oke, artinya ada permintaan data dari Kementerian Tenaga Kerja kepada PD Dikti terkait persyaratan yaitu 1 tahun. Misalnya untuk batch 2 yang lalu pendaftar itu maksimal 31 Oktober 2025 ditarik mundur 1 tahun ke belakang. Oke. Nah, data tersebut kita minta dari PD Dikti untuk kita padankan dengan Dukcapil terkait NIK yang tidak valid dan valid, kemudian kami padankan juga kepada BKN. Kemudian setelah itu data tersebut kita masukkan ke Siap Kerja dan Magang Hub, sehingga status calon peserta magang dapat diketahui di akun Siap Kerja. Ketika statusnya menjadi biru, berarti dia eligible. Jadi ketika apakah saya memiliki ijazah, apakah saya belum memiliki ijazah tapi punya SKL, itu datanya tergantung di PD Dikti sudah diinput atau belum. Oke, jadi Ya. ini sangat bergantung dengan universitasnya ya Mas ya. Iya, Misalkan betul. masih dalam kurun waktu 1 tahun, tapi kalau universitasnya belum daftarkan ke PD Dikti, Iya, ya kita nggak bisa menarik datanya begitu ya Mas iya, ya. betul. Jadi harus dikonfirmasi juga ke universitas. Nah ini kan tadi menarik ya Mas Habib, di batch 3 ini ada yang baru itu dibuka untuk lowongan disabilitas. Ini mungkin industri yang bisa meng-hire peserta magang dari kelompok disabilitas ini kebanyakan industri apa sih Mas? Oke, kami ini jujur baru tadi malam jam 23 itu kami menyelesaikan proses verifikasi. Oke. Memang secara data utuh kami belum mendapatkan, tapi saya pribadi ngelihat beberapa, khususnya di kementerian lembaga, ada beberapa yang memang sudah membuka posisi magang untuk disabilitas. Ya, untuk swasta kami belum melihat secara utuh. Karena data sampai dengan tadi malam itu ada sekitar 16.000
posisi. Jadi untuk melihat satu-satu kami belum melihat secara khusus. Oke, dan untuk kuota di batch 3 ini berapa Mas? Ini kan targetnya sampai akhir tahun ini ya ada 100.000 kemarin Pak Menteri sempat sebutkan gitu. Kalau khusus di batch 3 masih ada berapa sih lowongan yang tersedia Mas kira-kira? Target awal kami ditargetkan untuk memberikan kesempatan magang kepada fresh graduate lulusan 1 tahun itu sebanyak 100.000. Jadi batch 3 ini adalah batch paripurna, artinya batch 1, batch 2 itu totalnya sekitar 74.000 yang sudah berjalan proses magang, sehingga targetnya di batch 3 itu kita akan merekrut sekitar 26.000 26.000 ya? pemagang. Oke, Ya. batch pamungkas tahun Batch pamungkas tahun 2025 gitu ya Mas ya, 2025, untuk betul. menutup akhir tahun 2025. Nah, Mas Habib ini kita juga mau manggil, karena ini kan udah ngobrol juga sama pemangku kebijakan, salah satu pemangku kebijakan, kita mau ngobrol juga nih sama salah satu peserta yang sekarang ongoing, udah berjalan magangnya. Langsung aja kita panggil Sisi, silahkan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, halo Sisi. Jadi Sisi ini sekarang udah berjalan 2 minggu ya Sih ya? Iya, benar banget. 2 Mbak. minggu Sisi berjalan di Biro Humas dan peserta batch 2 kemarin. Sisi boleh diceritain nggak sih kemarin itu waktu kamu magang, alurnya gimana, persyaratannya gimana? Ada nggak sih kesulitan yang kamu alamin? Oke, sebenarnya untuk alur pendaftaran itu sangat mudah banget karena dari beberapa konten dari Instagram atau nggak TikTok itu dari Kemnaker sendiri udah cukup informatif ya untuk menjelaskan bagaimana pendaftarannya, mulai dari daftar melalui akun Siap Kerja, kemudian disinkronisasi dengan akun di maganghub.kemnaker.go.id-nya tersebut, seperti itu. Oke, jadi awalnya kamu lihat informasi-informasi itu dari konten media sosial Betul Kemnaker ya? banget, iya. Oke, Karena waktu sering itu lewat juga ya, Mbak. dokumen yang kamu siapin tuh apa aja yang disubmit di Magang Hub? Oke, sebelumnya kalau di Siap Kerjanya itu kan udah ada ya penjelasannya seperti pengalamannya apa saja, dan itu kita tinggal menginputnya saja pengalaman kita di bagian apa, kemudian ada pelatihannya, sertifikat apakah ada, seperti itu. Kayak gitu aja sih, Mbak. Oke, jadi kalau kesulitan nggak ada yang dialami waktu itu ya Sih ya? So far kesulitan sih enggak ya, karena dari penggunaan SKL waktu itu saya bisa seperti Oh, itu. kamu waktu itu masih dapat Iya, SKL masih juga pakai ya? SKL. Belum ada ijazah berarti ya Sih ya? Belum. Oke, Sisi berarti waktu itu tanggal kelulusan di tanggal Tanggal 28 Juni 2025. 28 Juni 2025 dan Iya. Sisi itu start magang kemarin akhir November ya? Iya ya, 20 akhir Sekitar tanggal 20 ya, Betul. tanggal 20-an November. Oke, dan pakai SKL itu masih bisa karena waktu Masih itu bisa. universitasnya berarti sudah Sudah. input datanya di PDBT ya. Betul. Oke, balik lagi nih Mas Habib. Berarti untuk mekanisme seleksi peserta ini kan tadi yang di-input untuk calon peserta magang itu kan ada dari riwayat ya, kayak CV gitu, kemudian juga dari SKL ataupun ijazah, itu kan berarti ada keterangan IPK dan lain sebagainya. Mungkin untuk alur seleksi peserta, ini yang paling penting adalah apakah screening di awal atau nanti dari impression saat wawancara gitu. Jadi biar teman-teman yang mau daftar nih tahu apa sih yang harus dipersiapkan paling penting gitu, Mas Habib. Oke, baik. Pertama yang perlu diperhatikan bahwa magang ini adalah, kalau ibaratnya dulu zaman saya SMA mau masuk perguruan tinggi negeri harus proses UMPTN pada zaman dulu kan. Biasanya kalau kelas 3 SMA itu ada yang namanya tryout. Oke. Ya, tryout itu kan ujian yang mirip sekali dengan UMPTN, sehingga kita bisa mengetahui di mana posisi potensi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Sama seperti magang. Magang ini adalah konsep belajar untuk suatu saat dapat bekerja, menambah portofolio, kemudian menambah pengalaman, dan tentunya yang paling besar adalah menambah jaringan. Kita dari Kementerian Tenaga Kerja menyiapkan ekosistem melalui Magang Hub, kemudian proses seleksi sepenuhnya kami tidak akan mencampuri apa yang perusahaan lakukan. Contohnya ada beberapa perusahaan asing yang mengundang untuk proses wawancara menggunakan Zoom meeting, gitu kan. Ada juga yang menggunakan tes tertulis melalui LMS.
ada juga hanya yang menggunakan hanya sebatas melihat portofolio di Siap Kerja. Itu dikembalikan lagi ke perusahaannya masing-masing, sehingga memang sejatinya nanti anak-anak yang diterima magang di perusahaan itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan yang perusahaan mau. Sehingga pada akhirnya harapan kami dari pemerintah itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan peserta magang ini dapat langsung diterima kerja di perusahaan tersebut. Oke. Sekali lagi seleksi ini langsung ditentukan oleh perusahaan. Mekanismenya kita bebaskan ke perusahaan. Oke, jadi mekanisme seleksi tergantung perusahaan ya. Iya. Kita hanya memfasilitasi begitu ya untuk laman pendaftarannya begitu ya Mas Habib ya. Sisi boleh diceritain nggak kamu waktu kemarin dari awal daftar sampai proses wawancara seperti apa sih? Oke, untuk awal daftar kan, yang pertama tentunya kita juga bisa melihat dong bagaimana passion kita di bidang apa, kemudian dari pengalaman kita juga di bidang apa. Itu, saya langsung daftar sesuai dengan minat saya di bidang humas itu. Kemudian, nggak berapa lama langsung dihubungin oleh perusahaan untuk proses interview, seperti itu, Mbak. Oke, waktu itu berarti kamu daftar berapa lowongan? Untuk maksimal di batch 2 kemarin kan 2 lowongan saja, Mbak. 2 lowongan ya. Dan itu kamu udah ngelihat ya, maksudnya di situ kan tercantum jelas ya berapa pendaftarnya, kuota yang dibutuhkan berapa, jadi itu juga akan menjadi pertimbangan kamu gitu ya sih ya? Iya, betul banget, Mbak. Oke, untuk tahapan wawancara waktu itu apa yang kamu persiapin sih? Untuk wawancara sebelum-sebelumnya kan, kebetulan juga pernah dengan proses wawancara itu tentunya ada pengenalan diri, kemudian, menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman di bidang sebelumnya, seperti itu yang membuat, perusahaan ini, berpikir bahwa, "Oh, peserta magang ini kayaknya cocok untuk perusahaan saya," seperti itu, Mbak. Oke, jadi pertanyaan seputar kualifikasi kamu gitu ya, itu udah dipersiapkan juga ya sih ya. Oke, kembali lagi ke Mas Habib nih Mas, ini juga ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan terutama dari peserta batch 1, batch 2 yang udah berjalan. Untuk aturan jam magang Mas, ini kan mereka peserta magang bukan seperti karyawan begitu. Apakah jamnya sama atau ada aturan lebih lengkapnya Mas? Oke. Di dalam aturan yang kami buat Permenaker memang dijelaskan bahwa maksimal 40 jam seminggu. Bagaimana perhitungan 40 jam seminggu? 40 jam kami berhitung satu hari itu maksimal rata-rata kan orang bekerja 8 jam. 8 jam. Itu aturannya adalah seminggu 5 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi itu adalah posisi magang berdasarkan Permenaker kami adalah 40 jam. Namun ada permintaan dari beberapa perusahaan yang memang Pak, di kami itu ada beberapa posisi yang memang Sabtu Minggu itu harus masuk misalnya begitu kan. Oke. Nah, memang magang ini kan berlatih sebenar-benarnya. Jadi memang jika ada posisi tertentu yang membutuhkan waktu mereka berlatih di hari Sabtu Minggu, itu kami memberikan kelonggaran kepada perusahaan untuk mengaturnya. Intinya rumusnya adalah dalam seminggu 40 jam. Bisa 5 hari kerja at 8 jam, bisa dibagi 6 hari, tapi dengan catatan minimal ada 1 hari mereka untuk tidak berlatih. Oke, yang penting dalam koridor batasan 40 jam per minggu gitu ya Mas. Jadi 40 jam per misalkan minggu. industri-industri yang kerjanya itu dibagi per shift gitu, mungkin di weekend kerja yang penting masih dalam batasan 40 jam per minggu. Iya. Iya Mas ya. Nah, semisalkan nih Mas ada beberapa juga kami dapat pesan gitu dari peserta magang batch 1, batch 2 yang kemudian mereka diminta kerja lebih dari 40 jam per minggu. Apakah ada sanksi untuk perusahaannya Mas? Atau mekanisme pelaporannya seperti apa? Iya, sejauh ini memang kami juga menerima laporan terkait ada beberapa perusahaan, terutama sektor tertentu yang mereka berlatih atau magang lebih dari 40 jam. Beberapa di antara sudah kami tegur melalui telepon. Kemudian ada juga beberapa yang sudah kami datangi. Memang kami sekali lagi kami mohon maaf kepada para peserta magang karena ini adalah sifatnya crash program yang kita baru mulai itu tanggal 11 September. Iya. Jadi pelan-pelan nanti akan kami benahi terkait aduan-aduan yang ada di peserta magang.
rencananya juga kami minggu depan akan segera membentuk tim khusus untuk terkait case-case kelebihan jam magang tersebut rencananya. Jadi so far yang diberikan sudah ada sanksi teguran ya Mas ya ke Ya, perusahaan? ya sejauh ini hanya teguran. Oke, dan Mhm. untuk peserta magang yang mengalami hal serupa Mas, ini juga ada kanal aduannya ya Mas Habib ya? Ya, kanal aduannya ada di dashboard Magang Hub, itu Mhm. ada, nomor call center dan 2 nomor WhatsApp yang bisa dihubungi atau melalui, DM Instagram. Oke, dan tapi dipastikan untuk pelapor ini anonim kan ya Mas? Misalkan dia melaporkan perusahaannya, nanti tidak akan berbalik diketahui identitas siapa yang melaporkan ya Mas ya, bisa Oh dipastikan iya, ya? kami jamin, kami pastikan, teman-teman tim kami pelaporan itu tidak akan membuka, identitas Bapak Ibu, peserta magang. Sebenarnya kami juga kadang-kadang kami kan takut ada beberapa, aduan anonim, sebenarnya justru, kami membutuhkan data Bapak, peserta magang itu untuk kami cek juga di sistem apakah, eee, aktivitas itu melebihi jam kerja. Kami di Kementerian Tenaga Kerja itu bisa melihat aktivitas seluruh peserta magang yang ada di Indonesia per harinya, Mhm. catatannya, bahkan jika ada mentor yang menolak kami bisa melihat itu. Dan ketika Bapak Ibu peserta magang mengadukan, kami pertama kali akan mengecek aktivitas itu biasanya. Oke, Heeh, dari daily log di sistem dari itu ya, dialog di apa saja sistem, yang mhm. di-submit ya? Jika memang ada yang urgent sekali, kami pernah mendatangi satu perusahaan yang memang urgent sekali kami, identifikasi sebagai proses fraud, kami langsung datangi, perusahaan itu juga sudah kami blacklist, kemudian anak-anak tersebut, ada sekitar 40 anak kami pulihkan kembali agar bisa, masuk magang di batch 2. Dan dari 48 itu ada beberapa anak yang sudah bisa magang kembali. Oke, Heeh, jadi kalau perusahaan di blacklist yang sudah diterima magang ini mhm. nanti akan dialokasikan untuk batch selanjutnya begitu ya Mas Iya, ya? jika memang case tersebut memungkinkan untuk proses itu, gitu. Oke, Iya, jadi yang menyalahi aturan seperti ini, iya. overtime untuk magang ini akan ditindak tegas seperti di blacklist ya, Kalau yang Mas case Habib ya? tadi tidak overtime ya, tapi ada case-case terkait fraud, Mhm. terkait kalau di Instagram-nya Kemenaker itu kan kami selalu mengingatkan hati-hati terhadap pungutan oleh perusahaan. Oke, Nah, untuk case-case yang memang seperti itu akan kami dahulukan biasanya untuk kami oke, tindak, ya. oke, ada juga ya ditemukan berarti ya Mas Ada, penipuan ya betul, ya, perusahaan ya? ada. Oke, Mas, ini juga, banyak yang bertanya, kalau peserta magang ini bentuk dukungan dari pemerintah apa aja sih yang didapat selain sudah dapat juga uang saku gitu ya? Ya, peserta magang, eee, pemagangan nasional program pemerintah ini, kami dari Kementerian Tenaga Kerja selain uang saku kami juga memberikan, BPJS Tenaga Kerja, yaitu JKK dan JKM, dan yang terbaru adalah, pemerintah akan mensubsidi, pajak uang saku yang adik-adik peserta magang terima. Jadi uang saku bersih, nggak Bersih, dipotong tidak pajak ya, dipotong pajak. Mas Habib ya? Iya, Oke, luar biasa. Ini kan juga, banyak yang nanya ya Mas soal pembayaran, ini kan iya, mungkin mereka fresh graduate begitu, ada yang mhm. belum punya, buku rekening gitu. Ini kan masing-masing pembayaran itu hanya ditransfer jika sesuai dengan nama peserta ya Mas ya? Ya, betul. Nggak boleh diwakilkan misalkan pakai nama orang tua, nama saudara yang walaupun masih satu kartu keluarga, nggak bisa ya Mas ya? Ya. Ya, jadi karena nih uang saku sifatnya personal, anggaplah uang saku ini adalah gaji gitu kan ya. Mhm. Jadi ya termasuk nanti suatu saat, adik-adik, selesai magang diterima, kan nggak mungkin uang gajinya itu, Ditransfer ke pakai orang transfer ke lain. orang lain walaupun orang Oke. tua. Jadi, segala sesuatunya itu langsung melekat ke identitas pribadi. Mhm. Sekarang pun zaman juga sudah sangat mudah, membuka rekening bank, Himbara, himpunan bank milik pemerintah itu hanya sekitar 15 menit, ada beberapa 5 bank yang bisa langsung, open rekening melalui, aplikasi di handphone. Mhm, sangat mudah harus Iya, pakai nama sendiri harus pokoknya pakai ya nama Mas ya. sendiri. Oke, termasuk juga rekening yang sudah lama tidak ada aktivitas, rekening dorman, ini masih bisa digunakan untuk nanti pembayaran uang saku Mas? Oke, jadi, peserta magang yang sudah mengupload nomor rekeningnya akan kami lakukan verifikasi dan validasi ke pihak bank. Apakah rekening ini aktif, dormant, atau tidak aktif.
Jadi, ketika memang statusnya tidak aktif, kami akan memberitahukan melalui WhatsApp atau email ke peserta magang untuk segera memperbaharui. Bagi yang tidak aktif, banyak kasus di magang batch 1A dan 1B sampai saat ini mohon maaf belum kami berikan karena memang ketika kami akan melakukan proses transfer itu uangnya mental karena tiba-tiba Oke. rekeningnya tidak aktif. Nah, itu kan membutuhkan waktu, kami harus menghubungi kembali, kemudian mereka harus mengupload ulang gitu Mhm kan. mhm. Sehingga ya, memang untuk batch pertama karena ini masih proses pembayaran pertama, kami memang sudah, memperkirakan akan terjadi hal tersebut dan mudah-mudahan nanti di batch kedua dan pembayaran batch 1 di bulan kedua, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti ini karena, jika nomor rekeningnya sudah valid akan kami kunci selama 6 bulan. Oke, jadi kemarin itu banyak case, batch 1A, batch 1B, ada yang belum cair. Ini kasus serupa gitu ya, Mas, Iya, rekeningnya mungkin tidak valid, tidak valid. iya, Oke, dan ini pasti akan dilakukan pengecekan satu-satu, dikawal dari Kemenaker sampai uang sakunya cair ya, sampai Mas, uang ya? sakunya cair, Oke, ini mhm, memang, agak butuh waktu ya, Mas, karena tadi betul, kan harus verifikasi dulu, ya, dihubungi satu-satu begitu mmm, ya. ya, Tapi dipastikan sampai cair gitu akan dikawal ya, ya, Mas Habib ya. Oke. Nah, Mas, kemudian nih, mungkin, uang saku itu kan besarannya mengikuti upah minimum kabupaten kota ya. ya. Nah, ini juga banyak pertanyaan, misalkan mereka ditempatkan di kantor cabang, yang diikuti itu apakah besaran kota atau kabupaten di kantor cabang atau di alamat perusahaan sesuai dengan yang tertera di WLKP? Sejauh ini kami memang mengikuti sistem, Mhm, jadi kami menganggap bahwa NIB dan WLKP itu adalah, domisili di mana perusahaan itu, bekerja. iya. Ya, kami memang, karena menarik data rekening UMK itu sudah kami input dengan sistem sehingga memang mengikuti apa yang ada di, identitas yang ada di perusahaan. Tapi untuk case-case terkait, hal-hal misalnya WLKP-nya ada di Jakarta, Mhm. kemudian mereka ditempatkan di Surabaya, mungkin dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait hal-hal tersebut. Oke, jadi tetap yang diikuti adalah besaran dari upah minimum kabupaten kota yang tertera di WLKP ya, Mhm, Mas, ya, betul, bukan penempatan kita di kantor cabang iya. dan lain sebagainya ya, Mas, ya. Oke, nah, Mas, ini kan selama pemagangan ini juga disebutkan bahwa ada peran mentor yang Mhm. sangat penting gitu, yang sangat krusial. Peran mentor tuh sebenarnya apa sih di program pemagangan ini, Mas? Oke, secara teori proses magang itu terjadi ketika ada orang yang belum memiliki keterampilan bertemu dengan orang yang sudah memiliki keterampilan. Di situ ada proses transfer skill atau transfer knowledge, sehingga ketika ada misalnya, Mbak ahli wawancara, saya mau belajar sebagai seorang anchor ya sebenarnya saya sudah magang sama Mbak. Mbak sebagai mentor saya mengajari bagaimana sih skill untuk melakukan wawancara, membuat skrip dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu adalah basic, magang gitu kan. Namun, perkembangan di dunia saat ini karena banyak perusahaan, oleh sebab itu, eee, magang ini diformalkan karena, Mhm. berhubungan dengan badan hukum. Nah, mentor ini berperan penting karena pertama posisi magang pada saat diwawancarai, kita melihat posisi. Iya. Jadi misalnya saya seorang sarjana hukum, tentunya akan saya cari utama adalah bagian legal, pasti bagian legal, tidak tidak mungkin bisa ke bagian apa, accounting, karena saya tidak punya basic di accounting. Nah, Mhm. ketika saya diterima di perusahaan, yang menjadi mentor saya tentunya adalah seorang legal senior. Oke. Oke, dibandingkan dengan sekolah atau pelatihan yang melatih kita itu bukan seorang profesional legal, karena tadi contohnya hukum. Sedangkan kalau kita magang, kita berlatih, oleh seorang mentor yang memang dia bekerja sehari-hari mengurusi bagian legal. Mhm. Nah, di situ adalah proses transfer knowledge terjadi, sehingga dalam maksa waktu 6 bulan kita diharapkan menjadi seorang, kalau di perusahaan apa ya, misalnya mungkin seorang legal yang memang sudah memenuhi kriteria yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga mentor itu prosesnya sangat krusial, dalam proses magang. Kemudian di proses magang hub,
mentor itu fungsinya untuk menilai. Oke. Nah, ini balik lagi ke uang saku, Mbak. Jadi banyak juga kemarin yang telat kirim karena proses pembayaran itu mentor harus untuk validasi aktivitas sehari-hari. Oke. Banyak yang mentor yang tidak memvalidasi sehingga anak-anak tersebut telat mendapat bayaran. Jadi di sistem kami pada saat proses batch pertama 70% dari sekian ribu peserta itu sudah kami bayarkan, sisanya itu hampir karena mentor belum memvalidasi. Mhm. Tanpa Masih validasi mentor uang tanpa saku nggak validasi cair? uang saku tidak cair. Oke. Kami sampai tengah malam sudah menghubungi pihak mentor, ada yang dibalas, ada yang tidak dibalas. Untuk yang dibalas tentunya besoknya langsung kita bayar, bahkan kita kan minta eee, konten khusus ya di Mhm. Humas agar peserta magang itu mengingatkan mentornya, "Pak, Bu, untuk segera mengklik validasi agar mereka bisa dibayar." Oke, pentingnya dapat mentor juga yang gerak cepat gitu ya Iya. dan mau mengurusi gitu ya, bukan cuman sekedar dicantumkan namanya gitu ya Mas Habib ya. Oke, Sisi boleh cerita pengalamannya nggak selama magang tuh kamu aktivitasnya seperti apa? Terus juga tadi kan mentor ini perannya penting untuk transfer knowledge. Kamu sejauh ini apa yang udah didapatkan dari mentor dan juga dari pemagangan kamu di sini? Oke, jadi sebelumnya dari magang-magang ini saya mendapatkan insight baru ya, pengalaman baru tentang, kebetulan saya di bidang humas, yaitu, eee, men meng-handle bagian sosial media, kemudian cara pembuatan konten sesuai dengan, kebijakan dan pedoman dari, perusahaan ini, seperti itu. Dan dengan adanya bantuan dari mentor profesional, kemudian ada dari kakak-kakak, kemudian mas-mas dan mbak-mbak, dan teman-teman sekalian yang sangat suportif banget di lingkungan ini, itu sangat menambah, apa ya, pengalaman dan insight yang baru, seperti itu sih. Oke, so far semuanya bagus ya, lingkungan dan kenyamanan di sini juga Iya, aman kan sangat ya? nyaman. Oke, nggak overtime juga kan ya sih? Enggak, alhamdulillah. Oke. Nah, balik lagi nih, Mas, untuk bener-bener, Kemenaker itu bisa memastikan perusahaan tuh nggak cuman memanfaatkan dapat pekerja magang nih, dibayarin pemerintah nih, tapi mereka betul-betul, menerapkan kualitas untuk Mhm, memberikan pelatihan yang maksimal gitu. Dari Kemenaker sendiri pengawalannya seperti apa, Mas? oke. Ini balik lagi ke mentor. Mhm, Jadi di Magang Hub, setiap awal bulan mentor harus mengisi namanya indikator kinerja utama. indikator Indikator kinerja utama kinerja ya, ada ya. utama, oke. Nah, kalau bahasa sehari-hari di perusahaan itu namanya KPI. Mhm, Misalnya ada anak magang yang posisinya adalah barista. oke. Artinya dalam waktu proses mereka magang 6 bulan, itu selesai magang mereka eh, paling tidak bisa menjadi barista. Mhm, Nah, dalam proses berlatih selama 6 bulan itu, mentor itu biasanya sudah paham, oh bulan pertama sebelum mereka menjadi barista, mereka harus, eee, mempelajari apa sih bahan-bahan untuk membuat kopi misalnya. iya. Kemudian bulan kedua itu KPI-nya adalah, mereka, eee, mengenali peralatan untuk membuat kopi. Kemudian bulan ketiga itu, KPI-nya adalah bagaimana mereka meracik kopi hitam, Mhm. dan seterusnya cappuccino dan lain sebagainya, sampai memang mentor, karena mentor itu ibaratnya kalau guru silat itu ibaratnya kayak master ya. Jadi Mhm, mengajari anak magang, nanti ada sehingga tingkatannya ada juga ya? tingkatannya, Mhm. di tingkatan terakhir mentor menyatakan bahwa, "Iya kamu memang, sudah bisa menjadi seorang barista," gitu. Oke, jadi Ya. peran mentor yang Peran menentukan ya? mentor yang menentukan. Dan Oke. KPI itu juga sebagai salah satu, indikator Monef kami. Ketika ada mentor yang tidak mengisi KPI atau IKU, kemudian, IKU-nya asal-asalan gitu kan, itu ada penilaian kami yang, "Oh ini magangnya kayaknya main-main ini," gitu. Bisa Oke. langsung kita Monef, seperti itu. Oke, ini juga akan berdampak ke perusahaan ya, mitra Mhm, penyelenggaranya ya, iya, gitu ya, Mas, ya? Oke, ini kan juga, tadi juga Mas Habib sebutkan ada beberapa fraud yang sudah ditemukan. Itu kan ditindaknya juga dengan di-blacklist begitu. Ini iya. mungkin ada nggak sih Mas, indikasi lowongan itu mengarah ke penipuan gitu, jadi bisa lebih diwaspadai nih, mungkin masih ada nanti di batch ketiga? Mhm. Ya pertama dilihat dulu posisinya. Mhm, Gitu kan. Kemudian,
calon peserta magang bisa melihat deskripsi posisi. Pastikan deskripsi magang dengan posisi itu sesuai. Itu bisa menggunakan logika. Misalnya posisinya adalah barista, deskripsi pekerjaannya adalah Membuat kopi membuat gitu ya? kopi dan lain sebagainya. Tapi ketika deskripsi pekerjaannya adalah membantu administrasi keuangan, itu kan Oke. tidak pas. Nah, itu adalah indikator pertama bahwa hindari perusahaan-perusahaan seperti ini. Kemudian yang kedua, sekarang zaman sudah canggih, jadi perusahaan itu adik-adik bisa browsing di Google atau dan sebagainya, apakah itu Oke. perusahaan ini eksis. Ya bisa Karena dicek fiktif atau iya, enggak gitu ya, Mas, karena ya? di batch-batch sebelumnya tuh ada laporan anak sudah dinyatakan diterima, tapi begitu didatangi kantor itu tidak ada. Itu ada Oh. beberapa perusahaan baik di Jakarta maupun di luar Jadi hanya mau Jakarta. mengambil keuntungan dari uang saku Iya itu mungkin betul, ya, Mas, ya? heeh. Kemudian, eee, lihat review perusahaan tersebut, kadang-kadang kan, di Google juga ada review-review perusahaan, oh ini, scam atau Mhm. memang cuman untuk memanfaatkan anak-anak atau pekerjanya, apa ya, dieksploitasi dan lain sebagainya. Itu cara paling mudah. Oke. Oh, Nah ini kan, peserta magang ini betul-betul diperhatikan ada KPI-nya juga setiap bulan sampai nanti 6 bulan ya. berakhir. Ada kemungkinan nggak sih Mas bisa lanjut magang di perusahaan tersebut? Atau ini tergantung kebijakan masing-masing perusahaan? Ya, balik ke kebijakan masing-masing perusahaan. Ada memang jabatan tertentu atau posisi tertentu di perusahaan yang membutuhkan magang lebih dari 6 bulan. Contohnya itu hal-hal teknis terkait, engineer dan lain sebagainya. Justru kami berharap setelah magang ini, perusahaan kalau memang, eee, mau dilanjutkan berdasarkan Permenaker nomor 6 maksimal, 12 bulan. Jadi 6 Oke. bulan pertama, di tanggung oleh pemerintah uang saku, bulan berikutnya maksimal 12 bulan ditanggung oleh, perusahaan. Dan itu sangat memungkinkan sekali, tergantung dari jabatan memang perusahaan tersebut membutuhkan waktu lebih untuk melatih agar mereka dapat menjadi seorang karyawan yang di-hire oleh perusahaan. Oke, Heeh, jadi buat peserta magang tentunya kesempatan terbuka terbuka lebar gitu ya lebar. Mas, tinggal Mhm, tunjukin aja, kompetensimu selama magang gitu, ya jangan asal-asalan, siapa tahu kan bisa lanjut kerja di ya. perusahaan tersebut ya. Oke terakhir mungkin Mas Habib, pesan untuk anak-anak muda nih, supaya mereka nggak ragu lagi mendaftar di batch 3, supaya siap juga mentalitasnya untuk ikut Magang Nasional 2025 apa mungkin Mas Habib? Iya, magang ini adalah, ajang, mencari portofolio dan pengalaman, di tempat kerja. Jadi kalau kita melihat apa sih persyaratan, lowongan pekerjaan yang mendominasi, di kanal-kanal lowongan kerja adalah, memiliki pengalaman kerja. Tentunya bagi para fresh graduate ini kan sangat kesulitan sekali, saya baru lulus kok persyaratannya pengalaman kerja. Mhm. Nah, yang untuk menyembatani gap ini adalah program magang, yang dilakukan perusahaan akan mendapatkan sertifikat atau surat keterangan magang. Dan saya, beberapa kali, diskusi dengan, HRD-HRD, surat keterangan magang itu disamakan dengan surat pengalaman kerja kebanyakan. Mhm. Dan testimoni mereka, lulusan-lulusan magang, baik magang mungkin sebelumnya di kampus atau magang yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, tingkat kepercayaan diri anak itu tinggi dan tingkat kelulusan dalam bekerja juga jauh lebih tinggi. Mereka lebih senang anak-anak yang memang lulusan magang karena pertama sudah paham lingkungan kerja, kemudian mereka juga sudah memiliki skill yang spesifik karena kalau magang di Kemenaker adalah tujuan untuk memiliki skill yang spesifik dan lain sebagainya sehingga, kami harapkan, perusahaan menerima bekerja. Dan percayalah kalau kalian magang, serius, ketika Anda memang itu unggul, perusahaan nggak akan ragu-ragu untuk meng-hire Anda sebagai, pekerja. Oke. Bentar, tadi ada pertanyaan yang Pak tanya lagi ya. Mas Habib, ini kan juga program pemagangan nasional ini pastinya harus ada komitmen begitu ya. Ya. Ini ada banyak pertanyaan juga Mas.
di kurun waktu 6 bulan ini misalkan udah keterima atau udah berjalan program magangnya, apakah peserta bisa mengundurkan diri atau nanti ada konsekuensinya, Mas? Ya, itu juga banyak pertanyaan. Eh, Memang magang ini kan berurusan dengan manusia ya, kadang-kadang manusia punya kepentingan tertentu. Kami tidak menutup kemungkinan memang kalau ada anak peserta magang yang ingin mundur, kami memberikan kanal melalui Gform kalau yang sebelum-sebelumnya. Namun kami berharap jangan disia-siakan proses 6 bulan ini karena pemerintah juga sangat perhatian sekali terhadap lulusan perguruan tinggi ini. Kami bayar melalui anggaran negara agar selain mendapat keterampilan juga ada keuntungan fiskal bagi sektor ekonomi real di masyarakat. Kemudian saya juga nggak kebayang ketika ada satu perusahaan yang direbutkan oleh ribuan, yang diterima hanya 5 orang, kemudian di tengah jalan yang diterima Mengundurkan itu diri gitu mengundurkan ya? diri kan gitu kan. Sayang sekali ya, Mas, Sayang ya? sekali, jangan disia-siakan waktu selama 6 bulan ini. Oke, jadi sebetulnya difasilitasi tadi kalau mau mengundurkan diri Mhm, ada Gform juga tadi yang bisa ya. diisi ya, Mas, ya. Tapi apakah konsekuensi ke depannya mungkin misalnya salah satu alasannya adalah karena lokasinya kemudian berbeda dengan yang didaftar dan lain sebagainya, apakah nanti mereka bisa mengulang mendaftarkan lagi di batch selanjutnya, Mas? Untuk yang mengundurkan diri secara self declare, berdasarkan Juknis, anak tersebut tidak dapat mendaftar di batch selanjutnya. Dalam kata lain di blacklist begitu ya, Mas, ya? Istilahnya bukan blacklist, memang tidak tidak akan terbuka proses magang begitu karena dia Oke. sudah mengundurkan diri. Karena Kita mungkin sudah terdaftar juga di sudah sistem terdaftar ya, Mas, juga, sudah ya pernah betul. magang ya dan tidak Ya, bisa magang 2 kali di magang nasional ya, ini dan ya? kami memberikan kesempatan untuk calon peserta lain yang memang ingin merasakan hal yang sama. Oke, jadi sayang sekali ya kalau rekan naker mungkin yang sudah daftar tapi karena satu dan lain hal Ya. mengundurkan diri ya pastinya ini kan merugikan perusahaan juga jadi tertutup kuota untuk yang lain dan nanti juga rugi sendiri Ya. begitu ya, Mas, ya. Kehilangan kesempatan magang selama 6 bulan fully funded. Ini sayang sekali tentunya ya, Mas Habib ya. Oke, mungkin terakhir ke Sisi, ada nggak sih Sisi pesan-pesan ini kan banyak banget pasti yang mau kayak kamu bisa keterima di program ini, program magang nasional. Apa mungkin pesan-pesan Sisi supaya lebih banyak lagi yang berani mendaftar dan apa yang perlu dipersiapkan? Oke, mungkin buat rekan-rekan semua yang ingin mendaftar juga di batch 3 ini, caranya itu mudah banget tentunya mulai dari siapin akun siap kerja, kemudian tinggal synchronize dengan magang hub-nya. Lalu kemudian dengan adanya program magang ini kita kan jadi memiliki pengalaman-pengalaman baru ya. Kemudian ada juga, relasi-relasi baru yang nantinya kalau memang, cocok dengan perusahaan tersebut, bisa banget diambil sebagai apa ya, istilahnya karyawan di perusahaan itu. Itu kan merupakan sebuah kesempatan baru ya. Oke, jadi buat rekan naker tentunya yang mau seperti Sisi juga jangan lupa daftar di Magang Hub, lagi dibuka proses pendaftaran untuk peserta magang batch 3 dan tadi juga Mas Habib Daudi terima kasih banyak loh sudah menjelaskan secara teknis sekali gimana aturannya, persyaratannya, bentuk dukungan dari pemerintah dan apa aja yang harus dipersiapkan. Begitu ya. Terima kasih banyak Mas Habib, Sisi dan buat rekan naker juga yang masih punya pertanyaan, nanti boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Kita bakal bahas di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.